Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlatihi wa jami'i awliya wal mursalin wa sholati wa tabi'in wa sunnati wa salihin ila akhir jami'i awliya illa ila akhir jami'i illa ila Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini, yaitu hari Selasa, tanggal 9 bulan 9 tahun 2024. Materi pengajian kita Masjidul Ibad di Mushola Al-Barakah RT 3 RT 1 RW 3 Kelurahan Madrid, Kecamatan Samikul, Surabaya. Judulnya adalah Isa Ibrahim bin Adham, seorang waliullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu salasuna, utawi maqalah wal maqalatul fatihatu wassalasuna, utawi maqalah kang nomor
Ibrahim bin Adham rahimahullahu Gusti rahmat hu ing Ibrahim bin Adham Allahu Gusti Allah Ta'ala anahu sakmene kelakuan lahu marang Ibrahim bin Adham bima wajadta azudha bima sebab apa wajadta nusira azudha ing zuhud karena apa Syekh Ibrahim bin Adham adalah disebut seorang wali Allah yang zuhud. Zuhud artinya meninggalkan atau menjauhi dunia, menjauhi kesenangan-kesenangan dunia, meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia. Itulah zuhud, dan berkonsentrasi di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa wahai Syekh Ibrahim Al-Adham kamu disebut orang yang zuhud? Apa yang sudah kamu lakukan? Ada sebuah pertanyaan. Maka jawabnya Ibrahim bin Adham ada 3. Bisa bahasani kelawan telu piro-piro perkara. Apa yang pertama? Kulihat kuburan adalah alam yang begitu mengerikan. Sedang aku tidak punya teman, aku tidak punya konco, konco yang dapat menghilangkan rasa takutku di alam kubur nanti. Saya melihat di alam barzah, di alam kubur, saya tidak punya teman, dan itu adalah tempat yang mengerikan. Saya bayangkan betapa takutnya ketika saya berada di sana. Maka dari itu saya berpikir untuk mendapatkan seorang teman. Kulihat di perjalananku sangat jauh. Yang kedua, yaitu perjalananku sesudah di dunia ini, kemudian dilanjutkan dengan di alam barzakh, penantian yang sangat lama, kemudian di alam akhirat di padang mahsyar, penantian yang sangat lama. Begitu panjang nanti perjalanan hidupku sesudah di dunia ini. Sedang aku tidak punya bekal yang dapat mengantarkan aku ke dalam tujuan di akhirat. Karena itu aku berpikir bagaimana caranya aku bisa mempunyai bekal. Yang ketiga, aku melihat Allah adalah Zat yang Maha Perkasa sebagai Zat yang Maha Bijaksana yang akan menghakimi semua makhluk-makhluk.
sedangkan aku tidak punya alasan untuk membela diriku di hadapannya nanti. Itulah tiga perkara sehingga aku selalu terngiang-ngiang di dalam kehidupanku, sehingga orang mengatakan kepadaku bahwasanya saya adalah orang-orang yang dimaksud dengan zaman yang sangat jauh adalah jarak perjalanan manusia menuju akhirat. Tidak ada lain bekalnya adalah amal-amal kebajikan. Sedangkan zuhud adalah menjauhi atau meninggalkan kesenangan demi kesenangan dunia dalam rangka menggapai kebahagiaan abadi di akhirat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-20, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilamu annamal hayatud dunya lahibun wa lahun. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah permainan. Walahun wa zinatun, dan senda gurau, wa zinatun, dan perhiasan. Wa tafakhurun bainakum, dan saling berbangga-bangga di antara kamu. Wa takasurun fil amwali wal auladi, serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Karena salih waisin akjabal kufar, sebagaimana hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Nabatuhu summa yahiju fatarahu waisin akjabin fatarahu musfaro summa yakunu utama. Kemudian menjadi kering tanaman itu, dan kamu lihat warnanya menjadi kuning, kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras. Dan ampunan dari Allah serta ridhoannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Wal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut Ibnu Al-Qayyim mengatakan bahwa ahli zuhud adalah seorang yang mengeluarkan dunia dari dalam hatinya, karena dunia adalah kesenangan yang menipu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Izhad fid dunya yuhibbuka Allah." Jauhilah, tinggalkanlah dunia, maka Allah akan mencintaimu.
wasehat fima indan nas, dan jauhilah meninggalkanlah apa yang disukai oleh manusia. Bukan nas, maka manusia akan mencintai. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis tersebut adalah hadis riwayat Imam Ibnu Majah yang termasuk hadis sahih. Maka bagaimanakah bisa ulama besar seorang wali Allah pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa sesudah Khulafaur Rasyidin, itu sesudah zamannya sahabat, sesudah tabi'in, sesudah masa tabi'in, ada seorang laki-laki yang mengeluh tentang bekirnya kemiskinan. Seorang laki-laki yang bertemu kepada seorang ulama yang dikatakan pada zaman itu adalah seorang wali Allah. Beliau bernama Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham berkata kepada seorang laki-laki tersebut yang selalu mengeluh tentang kemiskinan. Apa kata Ibrahim bin Adham kepadanya? Wahai anakku, barangkali kamu belum membayar harga kemiskinanmu. Orang laki-laki yang diajak bicara oleh Ibrahim bin Adham sangat kaget. Dia menjawab, apa mungkin apa yang Anda katakan? Mana ada orang miskin membeli kemiskinannya. Jadi miskin saja tidak mau, malah orang miskin membeli kemiskinan. Maka Ibrahim bin Adham menjawab, akulah orangnya. Dulu aku adalah seorang raja. Dulu aku seorang yang sangat kaya raya. Dan aku tinggalkan semuanya itu untuk memilih hidup yang sengsara, hidup yang miskin. Ibrahim bin Adham adalah seorang wali sufi yang telah dengan nama lengkap Ibrahim bin Adham Mansur bin Yazid bin Jabir al-Ijli, salah satu sufi pada periode paling awal. Maka wajar bila namanya telah terdengar dalam karya-karya para sufi yang ternama seperti Jalaluddin Arumi dan Fariduddin atau. Beliau dilahirkan sebagai seorang pangeran di daerah Balkan, sebuah wilayah tempat lahirnya ajaran Buddha. Mungkin karena hal itu kisah pertobatannya Ibrahim bin Adham kerap dihubungkan dengan kisah pertobatan Siddhartha Gautama. Beliau adalah keturunan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Maka sejarah Ibrahim bin Adham dicatat oleh para penulis pada abad pertengahan, yaitu termasuk di antaranya Ibnu Asakir dan Imam Bukhari. Riwayat tentang bagaimana pertama kali Ibrahim bin Adham memutuskan untuk meninggalkan kerajaan, semua kekuasaan yang dimilikinya, adalah salah satu legenda yang sulit untuk ditiru dan dikerjakan.
Satu sejarah yang paling terkenal dalam kisahnya yang ditulis Al-Sulami yang mengisahkan bahwa awal perubahan terjadinya dalam diri Ibrahim bin Adham setelah dia mengalami 2 kali pertemuan dengan Nabi Khidir alaihissalam. Setelah peristiwa tersebut, Ibrahim langsung mengalami perubahan total dalam kehidupannya. Dia pada akhirnya meninggalkan singgasananya dan menuju ke daerah Syam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang laki-laki yang selalu mengeluh tentang getirnya kemiskinan, maka Ibrahim bin Adham berkata padanya, "Wahai anakku, barangkali kamu belum membayar harga kemiskinanmu itu." Laki-laki itu menjawab, "Betapa mustahilnya Tuhan apa yang Anda katakan. Mana mungkin seseorang itu membeli kemiskinan?" "Aku," kata Ibrahim bin Adham, "setidaknya telah memilih kemiskinan itu seharga kerajaan di dunia, dan aku masih akan membeli sesaat dari kemiskinan ini seharga 100 dunia." Pernyataan itu dinyatakan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 111. Sesungguhnya Allah telah membeli orang-orang yang beriman dari diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, mereka membunuh atau terbunuh. Janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapa yang lebih menepati janjinya daripada Allah, maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Surat At-Taubah ayat 111. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali kepada kisah Ibrahim bin Adham. Suatu malam dia tertidur di istananya. Pada tengah malam, atap bangunan istananya bergerak-gerak, seolah-olah seorang sedang berjalan di atas atap. "Siapa di sana?" teriak Ibrahim bin Adham. Orang yang di atas atap itu menjawab, "Saya seorang sahabat kamu." Jawabnya, "Aku kehilangan unta. Karena itu aku mencarinya di atas atap ini," kata orang yang sedang di atas atap. "Bodoh kamu, bagaimana mungkin ada unta hilang kamu cari di atas atap?" kata Ibrahim bin Adham. Maka orang yang di atas itu menjawab, "Wahai orang yang lalai, apakah engkau mencari Allah dengan pakaian yang terbuat dari sutra dan tidur di atas ranjang emas?" Kata-kata itu memenuhi telinganya Ibrahim bin Adham dan masuk ke dalam hatinya.
Ia tak bisa tidur mendengarkan kata-kata dari orang tersebut. Di pagi hari dia terbangun dan dia duduk di atas singgasananya. Ketika siang tiba, dia kembali ke mimbar dan duduk di singgasananya. Tenggelam dalam perenungan, bingung dan banyak pikiran. Para menteri kenegaraan berada di sampingnya, masing-masing berdiri di tempatnya. Para kuda-kuda diposisikan dalam barisan yang bertempelan. Tiba-tiba ada protokoler kerajaan yang berkata, "Ada tamu." Tiba-tiba seorang pria dengan wajah yang agung memasuki aula. Begitu berwibawa, mengherankan untuk dilihat, sehingga tidak ada rombongan dan pelayan kerajaan yang sempat untuk menegurnya dan menanyakan nama. Di dalam kerajaan semua orang tercekat sampai ke tenggorokan. Dia terus jalan ke depan dengan keanggunan sampai dia berdiri di hadapan sang raja di depan singgasananya. Ibrahim bin Adham sebagai seorang raja berkata kepada seorang laki-laki tersebut, "Wahai Syekh, apa yang engkau inginkan di hadapanku?" Tanya Ibrahim bin Adham. "Aku baru saja tiba di penginapan, wahai Tuhan. Ini bukan penginapan, ini istanaku." "Engkau gila," seru Ibrahim bin Adham. Maka orang itu menjawab, "Siapa yang memiliki istana ini?" Dijawab oleh Ibrahim bin Adham, "Ayahku." "Dan sebelum dia siapa?" "Kakekku." "Sebelum dia siapa?" "Buyutku." "Sebelum dia siapa?" "Ya, ayahnya buyutku." "Sebelum dia siapa?" "Ya, ayahnya lagi." Seterusnya. "Kemana mereka semua sekarang? Kemana mereka semua pergi?" Tanya orang itu. "Mereka telah pergi. Mereka sudah mati," jawab Ibrahim bin Adham. "Kalau begitu katakan, bukankah ini adalah sebuah persinggahan? Bukankah ini adalah rumah untuk persinggahan?" Betul. Karena kita sebentar lagi akan meninggalkan dunia ini. Maka melalui kata-kata tersebut, orang asing itu kemudian pergi dan menghilang begitu saja. Siapakah dia? Beliau adalah Nabi Khidir alaihissalam. Maka Ibrahim bin Adham 2 kali dalam hidupnya, di dalam jiwa Ibrahim dan penderitaan di dalam dirinya bertambah dan begitu cepat. Penglihatan di siang hari diikuti oleh terdengarnya suara-suara di malam hari. Pikiran-pikiran Ibrahim bin Adham semakin larut.
Ibrahim bin Adham keluar untuk berburu bersama pasukannya. Kemudian dia duduk di suatu tempat dan membuka alas untuk makan bersama. Ketika Ibrahim hendak makan, ada seekor burung gagak yang mengambil sepotong roti dari atas tempat makannya. Dengan paruhnya lalu terbang ke udara. Maka Ibrahim pun mengikuti burung tersebut. Kemana perginya burung itu? Ada burung makan roti dan dibawa terbang. Dia pun menaiki kudanya dan pergi untuk mengikuti burung tersebut sambil melihatnya dari kejauhan. Ketika Ibrahim mendekat, dia melihat seorang laki-laki terikat tali yang sangat kencang berbaring di atas punggungnya. Melihat itu, Ibrahim turun dari kudanya dan melepaskan ikatan laki-laki tersebut. Dia menanyakan keadaan laki-laki tersebut. Si laki-laki itu berkata, "Saya adalah dulunya seorang pedagang, lalu saya dirampok oleh pencuri. Saya diikat dan diterlantarkan di tengah hutan ini. Mereka menyakitiku, mengikatku, dan meninggalkanku di tempat ini, sehingga aku tidak bisa melepaskan diri dari tempat ini. Dan saya sudah berada di sini selama 7 hari. Dan selama 7 hari itulah, setiap hari ada burung gagak. Dia membawa makanan dan duduk di atas dadaku. Dia berikan roti itu dengan paruhnya dan meletakkannya di mulutku. Tidaklah Allah meninggalkan aku dalam kelaparan pada hari-hari ke-7 hari tersebut sampai dapat akhir." Mendengar itu, Ibrahim menaiki kudanya dan membawanya ke tempat yang dia duduki, bersama-sama makan bersama. Ibrahim bin Adham kemudian bertobat dan kembali kepada Allah Ta'ala. Ia melepas bajunya yang mewah dan memakai baju sufi. Dia memerdekakan budak. Dia wakafkan perkebunan menuju Mekah tanpa bekal dan kendaraan sama sekali. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampailah Ibrahim bin Adham ke Ka'bah atau di Makkahul Mukarramah. Dia mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan betapa beruntungnya orang-orang yang bertobat dan kembali kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, "Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan menyembuhkannya. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Ibrahim bin Adham adalah berasal dari keluarga yang bernama dan penguasa kawasan Bakkah. Akan tetapi ia secara tiba-tiba beralih orientasi ke dunia kezuhudan, yaitu tidak mau atau meninggalkan kesenangan dunia.
Ia berangkat menuju Mekah dan berjumpa dengan para pembesar sufi di kota itu. Di antaranya adalah Sufyan As-Sauri, kemudian Fudail Al-Iyad. Setelah beberapa waktu ia berpindah ke Syam dan berdomisili di daerah ini hingga akhir usia meninggal di kota Syam. Telah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau wafat pada tahun 160 sampai 161 Hijriah. Sesudah hijrahnya Rasulullah pada tahun 160 Hijriah. Adapun penyebab kematiannya adalah menurut riwayat dalam perang melawan Romawi. Beliau dimakamkan di kota Syam. Maka kesimpulannya pada pagi hari ini, seiring bergulirnya waktu dari waktu ke waktu mulai zaman Rasulullah, mulai zamannya Khulafaur Rasyidin, mulai zamannya tabi'in sampai pada wali-wali Allah pada masa yang pertama, dekade awal yang mereka telah zuhud meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia. Maka semua itu zaman telah berubah. Maka zuhud yang sesungguhnya adalah meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah, menjaga diri dari hal-hal yang negatif, dan bersungguh-sungguh di dalam menapaki jalan ilahi menuju kebahagiaan yang hakiki untuk meraih kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Inilah semoga bermanfaat di masyarakat mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah